Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini suatu faidah, keutamaan, keuntungan. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, mahabbatullahi, adapun mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, ala asyarati ma'anin, berdasarkan 10 makna, mengandung 10 arti, min jihatil abdi, dari jihad hambanya. Hamba Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, itu maknanya 10, makna cintanya. Ahaduha, adapun salah satunya, nomor 1 dari ke-10 itu, ayat takidah, bahwasannya si hamba meyakini, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, maha tinggi Allah, mahmudun, dipuji, maha terpuji, min kulli wajhin, dari setiap jalan, wa bi kulli sifatin, dan dengan segala sifat, min sifatihi, dari sifat-sifatnya Allah. Dari jihad manapun, dari arah manapun, Allah itu maha terpuji. Dari segi sifat, dari segi perbuatan, dari segi zat, itu semuanya maha terpuji. Taniha, adapun yang kedua dari ke-10 itu, ayat takidah, bahwasannya si hamba Allah meyakini, annahu, sesungguhnya Allah, muhsinun, yang berbuat kebaikan, iradatul ihsan, ya, menghendaki kebaikan, ila ibadi, kepada hamba-hambanya, munaimun, yang memberikan kenikmatan, mutafadilun, yang memberikan karunia, alim, kepada hamba-hambanya. Talithuha, adapun yang ketiganya, ayat takidah, bahwasannya ia meyakini, annal ihsana minhu, sesungguhnya kebaikan dari Allah, ilal abdi, kepada hambanya, akbaru, yaitu lebih besar, wajalu, dan lebih agung, min ayyuqabala, ketimbang dibandingi itu ihsan, kebaikan Allah, biqaulin, dengan ucapan, au amalin, atau perbuatan, minhu, dari si hamba, wa in hasuna, sekalipun bagus, wa kasuro, dan banyak. Rabi'uha, yang keempatnya, ayat takidah, bahwasannya ia meyakini, illata qadayahu, sedikitnya tuntutan Allah, alaihi, kepadanya, wa qillata takalifihi, dan sedikit sekali, ya, qadaya, hukum Allah, takalif, tuntutan Allah. Khamisuha, adapun yang kelimanya, ayakuna, bahwasannya terbukti itu si hamba, bi ammati awqatihi, di umum waktu-waktunya, khaipan, yaitu takut, wajilan, dan khawatir, ya, min i'radi ta'ala, dari berpalingnya Allah ta'ala, anhu, darinya, wasal bima akramahu bihi, dan dicabutnya sesuatu yang telah memuliakan Allah kepadanya dengan sesuatu itu, min ma'rifatin, maksudnya dari kema'rifatan, wa tauhidin, dan tauhid, wa ghairima, dan selain ma'rifat dan tauhid. Sadisu, adapun yang keenamnya, ayyaro, bahwasannya ia memandang, annahu, sesungguhnya dirinya, bi jami'i ahwalihi, di seluruh keadaan-keadaannya, wa amalihi, dan masa depannya, muftakiron, itu butuh, ilaihi, kepada Allah, la ghina, tidak ada kekayaan, lahu, baginya, anhu, daripada karunia Allah. Sabi'uha, adapun yang ketujuhnya, ayudima, bahwasannya ia melanggengkan, mengkontinyukan, membiasakan, memulazamahkan, mendawamkan zikrohu, terhadap zikir kepada Allah, mengingat Allah, biahsanima, dengan sebaik-baiknya zikir, yakdiru, yang ia mampu, alaihi, terhadapnya, minhu, daripada zikir itu. Faminwa, adapun yang kedelapannya, ayah hariso, ia bersemangat, ya, ala iqamati paroidihi, untuk menegakkan, melaksanakan kewajiban-kewajiban
dari Allah kepadanya, wa ayyataqarraba, dan ia berusaha mendekatkan diri ilahi kepada Allah binawafilihi, dengan melaksanakan sunnah-sunnah dari Allah kepadanya, biqadri taqatihi, dengan kadar kemampuannya. Tasi'uha, adapun yang kesembilannya, ayyasura, bahwasannya ia bahagia, ayyafroha, bahagia, bima sami'a, terhadap apa yang telah ia dengar, min ghairihi, dari yang lainnya, min sana'in, dari sanjungan, alai, kepada Allah, atau taqarrubin, atau kedekatan, taqarrub ilai, kepada Allah, atau taqarraba, atau mendekatkan diri, itu si ghair, orang lain, ilai, kepada Allah, atau taqarrubin, atau taqarrub, bisa wajihadin, dan jihad bisa bilih di jalan Allah, sirron, secara rahasia, wa alaniyatan, dan terang-terangan, nafsan, dengan jiwa raga, wa malan, dan harta, wa waladan, dan anak sekalipun dipakai jihad, ya, membela agama Allah. Asyiruha, adapun yang ke-10-nya, insami'a, jika ia mendengar, min ahadin, dari seseorang, zikrallahi, zakarallaha, insami'a, jika ia mendengar, min ahadin, dari seseorang, zikrallahi, zikir kepada Allah, a'anahu, maka pasti ia membantunya, membantu orang itu agar terus berzikir kepada Allah. Ini makna singkatnya. Kalau dijabarkan, ya udah bisa dipahami ya penjabarannya, karena ini tidak begitu sulit ya memahami maknanya. Jadi ketika seorang hamba mengaku cinta, mahabbah kepada Allah, ya bukan dengan ucapan seperti kita kepada manusia, ya. Misalnya suami kepada istrinya, tapi kalau cinta kepada Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata baginda Nabi, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, mengampuni kalian. Nah, maknanya 10 ini. Jadi meyakini ya, bahwa Allah itu maha terpuji. Tanamkan di dalam kalbu bahwa Allah itu maha terpuji. Tidak ada kekurangan, kehinaan pada zat Allah, pada sifatnya, pada perbuatannya, bahkan pada ciptaannya pun. Ketika kita melihat makhluk, yakini bahwa itu ciptaan Allah yang sempurna, ya, tidak ada kekurangan. Hanya saja terkadang mata zahir kita belum bisa memahami itu, ya. Terhijab, terhalang oleh dosa atau nafsu dan syahwat hasrat dunia. Kemudian cinta kepada Allah, tanamkan di dalam kalbu, maknanya bahwa Allah itu selalu menghendaki kebaikan, berbuat kebaikan kepada hambanya. Tidak ada istilahnya mustahil Allah mencelakai hambanya. Innallaha la yadzlimu, Allah tidak pernah zalim, menganiaya hambanya, tidak. Hanya terkadang hambanya yang berburuk sangka kepada Allah. Jadi makna cinta kedua adalah husnudzon kepada Allah, bahwa Allah itu selalu memberikan kebaikan, memberikan nikmat dan karunia. Mana cinta yang ketiga, meyakini bahwa kebaikan dari Allah kepada hambanya tidak bisa dibandingi oleh hambanya dengan amal baik, tidak bisa, sekalipun banyak dan bagus, tak bisa, ya. Jadi kebaikan dari Allah, nikmat dari Allah tidak bisa dibalas dengan amal baik hambanya, tidak bisa. Kemudian makna cinta kepada Allah yang keempatnya, ia harus meyakini bahwa sedikit sekali hukum Allah dan sedikit sekali tuntutannya, ya cuma sholat 5 waktu, paling berapa menit. Kemudian makna cinta kepada Allah yang kelimanya, ia di dalam mengisi sepenuh waktunya, dia takut dan khawatir Allah berpaling darinya, dan dia khawatir takut kebaikan yang ia lakukan hakikatnya adalah taufik dan hidayah, karunia Allah, dicabut oleh Allah.
Jadi misalnya yang biasa sholat, dia jadi tidak sholat, nah itu harus takut gak bisa sholat gitu. Makanya ketika sholat dia benar-benar ya. Makna cinta selanjutnya yang ke-6 ya, dia meyakini bahwa butuh kepada Allah. Di dalam keadaan yang dijalani, masa depannya tetap butuh kepada Allah. Menjalani yang sedang terjadi, kemudian merencanakan, memplanning masa depan, itu tiap di dalam kalbunya meyakini butuh kepada Allah. Makna cinta selanjutnya yang ke-7, dia terus menerus zikir kepada Allah dengan sebaik-baiknya zikir yang ia mampu ya, baca Quran, membaca sholawat, ya intinya zikir kepada Allah. Kemudian makna cinta yang ke-8-nya, ia bersemangat melaksanakan kewajiban, sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat, witir, dan ia berusaha bertakarub dengan melaksanakan sholat sunnah dengan kadar kemampuannya. Kemudian makna cinta yang ke-9-nya, ia bahagia jika mendengar ada orang lain yang menyanjung Allah, ada orang yang berbuat baik, dia bahagia. Sebaliknya kalau ada orang yang berbuat jahat, dia sedih, bahkan dia berusaha untuk nahi mungkar. Kemudian makna cinta yang ke-10-nya, jika ia mendengar orang lain, ada orang misalnya yang beribadah, nah ia berusaha untuk membantunya. Gimana caranya? Dia akan terus beribadah, tidak putus ibadahnya, tidak terhalang oleh misalnya masalah ekonomi, ia bantu. Masalah yang lain, perlu tenaga, ia bantu. Perlu pikiran, saran, ilmu, dia bantu. Inilah 10 makna cinta yang harus tertanam bagi hamba Allah yang mahabbah, cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah hukumnya wajib ya. Nah, melaksanakan 10 ini hukumnya wajib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi